Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen nasional dan ini merupakan bentuk pengimbasan dari diklat yang telah saya lakukan. Nah, apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional, pemerintah melalui asesmen nasional akan melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Instrumen utama yaitu asesmen kompetensi minimum yang disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama AKM akan dilakukan oleh siswa dan guru, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Tadi di awal sudah dijelaskan untuk mengevaluasi kualitas sekolah. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Nah, ini sering menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Jadi, asesmen nasional itu tidak penentu kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Jadi, hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Kemudian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Baik, berikutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Berikutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Jawabannya tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Nah, dengan adanya asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin, refleksi atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Jawabannya adalah literasi membaca. Asesmen nasional mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih kenapa? Karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh setiap murid terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan
Tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Jadi keseluruhannya itu nanti dirancang gimana meningkatkan kemampuan membaca diukur dari AKM literasinya Bapak Ibu. Berikutnya, apakah perbedaan AKM dengan UN? Nah, itu jelas sekali ya. Kalau AKM itu di level kelas 5 SD 8 dan 11, kalau UN-nya di tingkat akhir. Tingkat jenis tesnya kalau UN high stake, kalau AKM namanya juga minimum berarti low stake. Model soalnya kalau UN pilihan berganda, tapi kalau AKM terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Periode tes muridnya kalau UN 4 hari, AKM hanya 2 hari. Nah, mode pelaksanaan UN itu semi online, AKM full online. Metode penilaian kalau di UN CBT dan di AKM Computerized Multi-State Adaptive Testing. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut berikutnya. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Jadi di AKM yang mengukur literasi membaca, literasi matematika, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Lalu survei karakter itu apa yang diukur? Nah, survei karakter itu mengukur sikap, nilai, dan keyakinan serta kebiasaan yang mencerminkan karakter dan hasil belajar yang bersifatnya non-kognitif. Berikutnya survei lingkungan belajar. Nah, ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun yang menunjang pembelajaran di tingkat sekolah. Begitu Bapak Ibu ya. Berikutnya, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Jadi AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Artinya seluruh murid mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama Bapak Ibu. Nah, berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Untuk kelas 5 SD ada 30 soal. Masing-masing literasi membaca dan numerasi untuk kelas 8 dan kelas 11 terdiri dari 36 soal. Oke Bapak Ibu, demikian paparan singkat saya mengenai AKM. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Selamat pagi.